Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi syamillah lahum wa bil khusus ila wa alihi wa kitab ustadz Muhammad Jabbar ta'ala wa nafa'ana bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ya mujibas sa'ilin, wafatu ummihi utawi iki iku mertelaake wafate ibune Rasul. Utawi iki iku mertelaake wafate ibune Rasul. Wa hadanatuhu lan ngramut ing Rasul. Wa hadanatuhu lan ngramut ing Rasul. Ngramut itu merawat. Tuwfiyat sedo sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halai utawi Rasul iku fisa disati ing dalam 6 tahun min umrihi kang tetep saking umure Rasul. Wahia halai utawi Aminah atau wahia halai utawi ummuhu iku raji'atun kang bali. Iku raji'atun kang bali minal Madinati saking Madinah. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Pertemuan keempat kita kali ini kita akan bahas tentang wafatnya ibunya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aminah, wa hadanatuhu, dan siapa saja nanti yang akan merawat Rasulullah sepeninggal ibunya. Yang pertama, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Sayyidah Aminah itu wafat saat Rasulullah itu di usia 6 tahun. Kita tahu cerita yang lalu bahwa Rasulullah itu ditinggal wafat oleh ayahnya saat beliau dalam kandungan umur 6 bulan. Tidak sampai di situ ujian yang diberikan kepada Rasulullah, tapi saat beliau berumur 6 tahun, sekarang ibunya yang meninggal. Jadi Rasulullah itu diterpa oleh berbagai macam ujian, mulai dari beliau berada dalam kandungan sampai beliau menjadi Rasul. Umur 6 bulan dalam kandungan, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Terus kemudian umur 6 tahun setelah dilahirkan, beliau masih kecil. Kalau usia anak sekolah sekarang berarti sekitar kelas 1 sekolah dasar. Masih kecil. Padahal beliau sangat perlu pengertian seorang ayah dan belas kasih seorang ibu. Akhirnya nanti setelah wafat ibunya akan dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kakeknya mengasuh beliau, akhirnya kakeknya juga meninggal wafat. Akhirnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini memang sayang kepada beliau, akan tetapi beliau itu sangat miskin. Beliau diterpa oleh berbagai macam ujian, halangan, dan cobaan, tapi beliau tetap tabah. Itulah yang menjadikan Rasulullah itu menjadi seorang nabi dan rasul yang penyabar dan pemaaf. Soalnya sudah terbiasa mendapatkan ujian yang begitu berat. Seperti orang itu kalau sudah biasa susah, ketemu susah gak kaget. Rasulullah juga sama, mulai dari kecil beliau itu sudah terbiasa dengan kesusahan, kesulitan, halangan, cobaan, dan ujian. Tapi beliau tetap sabar. Wahia raji'atu minal Madinati. Sayyidah Aminah tadi saat wafat, beliau sepulang dari kota Madinah. Wa qad dhahabat lan teman-teman tindaan sapa Aminah ilal Madinati maring Madinah.
li ziyarati qabri abihi krana ziarah kuburane ramane Rasul. Wa ma'ahalan iku sertane ummuhu, wa ma'ahalan iku sertane ummuhu jadduhu utawi embahe Rasul, Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib. Wa qad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muthalib. Sesungguhnya Sayyidah Aminah saat berangkat menuju Madinah itu tujuannya adalah untuk menziarahi makam dari ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Saat di perjalanan menuju ke sana itu Sayyidah Aminah ditemani oleh kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Bahkan di dalam footnote itu dijelaskan wakila kana ma'aha Ummu Aimanah. Satu kil mengatakan bahwa Sayyidah Aminah berangkat ziarah ke kuburan suaminya itu ditemani oleh Ummu Aiman juga. Yang mana Ummu Aiman itu adalah pembantu dari ayahnya Rasulullah. Wa qad dufinat lan teman-teman den sareake sapa Aminah. Wa qad dufinat lan teman-teman den sareake sapa ummuhu bil abwa'i ing dalem abwa. Wahia utawi abwa iku qaryatun suwiji desa. Iku qaryatun suwiji desa baina Makkah ing dalam antarane Makkah wal Madinah lan Madinah. Yang ketiga waqad dufinat bil abwa'i. Setelah Sayyidah Aminah ini wafat, akhirnya dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Abwa. Di mana Abwa ini? Wahia qaryatun baina Makkah wal Madinati. Abwa itu adalah sebuah nama desa yang terletak antara kota Makkah dan Madinah. Ini yang biasanya kita selalu bertanya-tanya mengenai nama-nama tempat. Jadi kekurangan kita selama ini adalah kalau menjelaskan tentang nama tempat, kita sendiri masih belum pernah melihat tempat yang asli. Jadi Abwa itu tempatnya seperti apa. Jadi kekurangan kami di sini tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang tempat-tempat yang nanti akan disebutkan dalam kitab Khulasah ini. Tapi siapa tahu suatu saat nanti kita semuanya bisa ke tempat itu melalui jalur haji. Siapa tahu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita pernah ke sana, kita bisa menjelaskan bagaimana kondisi atau keadaan di tempat itu. Tapi yang pasti yang namanya Abwa itu terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Kalian harus tahu bahwa jarak antara kota Makkah dan Madinah itu sangat jauh. Kalau ditempuh dalam satuan kilometer itu sekitar 400 sekian kilometer antara kota Makkah dan Madinah. Tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi mungkin kita hanya membayangkan antara kota Makkah dan Madinah ini dekat. Enggak, ternyata jauh antara kota Makkah dan Madinah. Yang keempat, fahadonathu moko ngeramut ing Rasul. Fahadonathu moko ngeramut ing Rasul sapa Ummu Aiman. Khatimatu abihi kang dadi juruladene ramane Rasul. Kang dadi juruladene ramane Rasul. Abdillahi rupane Abdillah. Abdillahi rupane Abdillah. Abdillahi rupane Abdillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, fahadonathu Ummu Aiman. Setelah sepeninggal ibunya, Rasulullah itu dirawat oleh Ummu Aiman. Yang mana Ummu Aiman itu adalah pembantu dari ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Kemudian nanti setelah itu dirawat oleh kakeknya
kemudian akhirnya dirawat oleh pamannya sampai-sampai diangkat menjadi nabi. Hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.